Coba jujur, berapa kali kita membuat rencana hidup dengan penuh semangat? Kita menulis target, membuat daftar tugas, berjanji pada diri sendiri bahwa besok akan berbeda. Saat itu semuanya terasa mungkin. Kita yakin, kita mampu, kita siap berubah. Lalu pagi datang, dan entah kenapa, rencana itu terasa jauh. Bukan karena kita tidak tahu harus apa. Bukan karena kita tidak peduli. Tapi seperti ada sesuatu yang membuat niat kita tidak sampai menjadi tindakan. Disinilah kita mulai memahami, mungkin masalahnya bukan pada karakter kita, tetapi pada sistem di dalam otak kita. Salah satu kemampuan paling luar biasa dari manusia adalah kemampuan membayangkan masa depan. Kita bisa memikirkan apa yang ingin kita capai tahun depan, 5 tahun lagi, bahkan 10 tahun mendatang. Kemampuan ini disebut perencanaan, dan ini bukan kemampuan sederhana. Perencanaan bukan hanya soal bermimpi. Ia melibatkan kemampuan menetapkan tujuan, memecahnya menjadi langkah-langkah kecil, dan mengikuti langkah tersebut secara konsisten. Tanpa kemampuan ini, kita akan kesulitan datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, bahkan menepati janji. Di dalam ilmu tentang otak, sistem yang bertanggung jawab atas semua pengaturan ini disebut fungsi eksekutif. Ini adalah bagian dari kemampuan berpikir tingkat tinggi yang membantu kita mengendalikan diri, membuat keputusan, dan tetap fokus pada tujuan meskipun ada gangguan. Bayangkan otak seperti perusahaan besar. Ada bagian yang menghasilkan ide, ada bagian yang merespons emosi. Tetapi fungsi eksekutif adalah manajernya. Ia yang menentukan prioritas. Ia yang berkata, tunggu dulu, jangan lakukan itu sekarang. Ia yang menjaga agar tujuan jangka panjang tidak kalah oleh keinginan sesaat. Fungsi eksekutif bukan satu tombol ajaib. Ia terdiri dari beberapa kemampuan. Kemampuan merencanakan, mengingat informasi sementara, menahan dorongan impulsif, menyesuaikan diri saat situasi berubah, dan mengevaluasi apakah kita masih berjalan sesuai tujuan. Semua kemampuan ini bekerja bersama seperti tim. Jika salah satu terganggu, misalnya memori kerja melemah atau kontrol impuls menurun, maka seluruh sistem bisa terasa goyah. Ketika kita merencanakan sesuatu, otak melakukan banyak hal sekaligus. Ia menetapkan tujuan, menyimpan tujuan itu dalam pikiran, menyusun urutan langkah, memperkirakan waktu yang dibutuhkan, dan terus memonitor apakah kita sudah sesuai jalur. Itu sebabnya perencanaan terasa melelahkan. Jika kita sedang stres, kurang tidur, atau terdistraksi, kemampuan ini bisa menurun tanpa kita sadari. Seseorang bisa sangat pintar. Ia bisa memahami pelajaran dengan cepat, berbicara dengan logis, bahkan memiliki ide brilian. Tetapi ia tetap bisa kesulitan mengatur waktu atau menyelesaikan tugas tepat jadwal. Karena kecerdasan dan kemampuan mengatur diri adalah dua sistem yang berbeda. Fungsi eksekutif sangat berkaitan dengan bagian depan otak yang disebut korteks prefrontal. Bagian ini membantu kita berpikir sebelum bertindak dan mempertahankan tujuan dalam pikiran. Namun ini bukan hanya satu titik kecil. Ia adalah jaringan yang harus terus berkoordinasi. Jika koordinasi ini tidak stabil, rencana bisa terputus sebelum selesai. Pernah merasa sangat produktif ketika ada deadline mendesak? Itu karena struktur dan tekanan membantu fungsi eksekutif bekerja lebih fokus. Namun ketika tidak ada tekanan atau struktur, sistem ini bisa melemah. Itulah sebabnya kita bisa terlihat sangat disiplin di satu situasi, tetapi tidak konsisten di situasi lain. Dalam ADHD, gangguan pada fungsi eksekutif seperti perencanaan dan organisasi adalah hal yang konsisten ditemukan sepanjang usia. Artinya, kesulitan menjalankan rencana bukan karena kurang niat atau kurang peduli. Sistem pengaturannya memang bekerja berbeda. Bayangkan seseorang yang benar-benar berniat menepati janji. Ia mengatakan, besok saya pasti datang. Dan saat mengatakannya, ia sungguh-sungguh. Tidak ada niat untuk mengecewakan siapapun, namun keesokan harinya, ia terdistraksi oleh banyak hal, satu tugas memicu tugas lain. Waktu berjalan tanpa terasa. Dan tiba-tiba, janji itu terlupakan. Disinilah kita melihat sesuatu yang penting, kegagalan sering terjadi bukan pada niat, tetapi pada sistem yang menjaga niat itu tetap aktif sampai waktunya bertindak. Orang lain mungkin melihatnya sebagai ketidakpedulian. Kalau memang penting, pasti ingat. Tetapi dari sudut pandang fungsi eksekutif, yang terjadi adalah kegagalan monitoring dan perencanaan. Sistem yang seharusnya mengingatkan, mengatur prioritas, dan menjaga komitmen tetap aktif, tidak bekerja secara stabil. Tanpa memahami ini, kita mudah mengubah masalah regulasi menjadi tuduhan karakter.
Ketika rencana gagal berulang kali, banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri. Saya memang tidak disiplin. Saya memang tidak konsisten. Saya memang tidak bisa diandalkan. Padahal seringkali yang terjadi adalah sistem fungsi eksekutif sedang kewalahan. Jika kita terus menilai kegagalan ini sebagai masalah moral, kita hanya akan menambah rasa bersalah, tanpa benar-benar memperbaiki sistemnya. Memahami fungsi eksekutif membantu kita menggeser sudut pandang. Dari, kenapa kamu tidak berubah? Menjadi, bagaimana sistemnya bisa diperkuat? Dari menyalahkan individu menjadi memahami mekanisme, karena ketika kita memahami cara kerja otak, kita tidak hanya menjadi lebih ilmiah, kita juga menjadi lebih adil. Jika kita memahami bahwa ada sistem di balik perilaku, mungkin kita bisa mulai mengganti pertanyaan, kenapa saya malas? Menjadi, bagian mana dari sistem saya yang sedang kewalahan? Di video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang bagian otak yang mengatur semua ini dan bagaimana perbedaannya pada ADHD. Jika Anda ingin memahami sains di balik perilaku manusia dengan cara yang sederhana dan jelas, ikuti seri ini.